presentasi bisnis proposal dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proposal bisnis kami dari mata kuliah kewirausahaan dasar. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Devtia Kusuma Nur Oktaviana, yang kedua Mei Sinta Rizky, yang ketiga Rahayu Pancaningsih, dan yang keempat saya sendiri Salih Habika Baak. Baiklah, yang pertama dari nama usaha. Nama usaha kami adalah Pen Pancake dengan tagline rasakan nikmatnya cinta dengan pen pancake aja. Dan di sebelah kiri ini ada logo dari toko kami, Korean Hot Dog, dengan nama Pen Pancake. Berikutnya, latar belakang usaha. Jadi latar belakang usaha ini, yang pertama, hot dog ini sekarang bisa dibilang sudah cukup familiar di kalangan remaja, khususnya K-popers. Maka dari itu, peluang usaha yang dimiliki dengan menjalankan bisnis ini bisa dianggap cukup berpotensi besar. Lalu yang kedua, untuk di area Solo sendiri, belum banyak juga, bahkan belum sering ditemukan ada yang membuka usaha ini, sehingga jumlah pesaing pun masih sedikit. Dan yang ketiga yaitu modal yang dibutuhkan pun untuk membuat usaha roti hotdog ini juga masih terjangkau dan tidak menghabiskan banyak biaya. Selain itu, pembuatannya pun juga cukup mudah. Oke, berikutnya. Visi dan misi usaha kami. Yang pertama, visi. Visinya adalah menjadikan usaha makanan Korean pancake yang dikenal luas oleh masyarakat dengan citra positif sebagai hidangan. Lalu untuk misinya, yang pertama, untuk menyediakan menu makanan dengan bahan-bahan berkualitas. Yang kedua, menawarkan menu makanan dengan harga terbaik. Dan yang terakhir, menghadirkan pelayanan terbaik yang membuat konsumen merasa puas. Berikutnya adalah deskripsi dari produk yang akan kami jual. Yaitu produk yang kami buat ini adalah pancake Korea atau hotdog dengan adonan yang seperti roti Mariam, namun dengan topping yang diisikan ke dalam adonannya. Jadi selain itu, kami juga berniat makan varian topping lokal seperti ketan merah atau kacang hijau, dan topping selain rasa manis seperti air sirih pedas. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, proses produksi, pembelian dan pemilihan bahan baku, membeli dan memilih bahan baku seperti tepung dan topping di pasar. Yang kedua, pengolahan bahan, mencampur tepung dan mengolahnya menjadi adonan hotdog. Yang ketiga, pemberian isi atau topping, pembentukan adonan dan pemberian isi atau topping di dalam adonan. Selanjutnya, pengolahan, adonan yang sudah jadi dimasak atau digoreng di atas pan. Yang terakhir, pengemasan dan pelabelan. Pancake yang sudah jadi langsung dimasukkan ke dalam mika dan diberi label. Selanjutnya, segmen dan target konsumen. Produk ini disasarkan untuk semua kalangan baik wanita maupun pria dari anak-anak sampai orang tua. Produk ini didasarkan untuk kalangan remaja pencinta Korea atau K-popers di Indonesia. Yang ketiga, target konsumen produk ini adalah masyarakat di wilayah Solo. Yang terakhir, dan konsumen produk ini juga ditargetkan di kampus UDB Surakarta. Selanjutnya, peta persaingan dan keunggulan produk. Yang pertama, dari bahan baku, pen pancake ini tepung terigu, roti Mariam juga tepung terigu. Yang kedua, segi rasa, pen pancake banyak pilihan dan enak. Roti Mariam pilihan kurang banyak tapi juga enak. Yang ketiga, harga.
Pan pancake ini harganya 8.000, ukuran besar dan tebal. Untuk roti Mariam harga 3.000, ukuran kecil dan tipis. Untuk natural tanpa pengawet, pan pancake itu natural, roti Mariam juga natural. Untuk kemudahan dibeli atau jalur distribusi, pan pancake bisa dibeli di GoFood, GrabFood, ShopeeFood, toko di Solo, atau dekat kampus UDB. Kalau roti Mariam hanya dipasarkan di WhatsApp dan toko di alun-alun Sukoharjo saja. Yang terakhir, kemasan. Untuk pan pancake dikemas dengan kertas dan box premium dengan logo toko yang menarik. Kalau roti Mariam, kertas minyak dan sedikit kurang menarik. Selanjutnya, strategi promosi. Strategi promosi ini ada dua, yaitu offline dan online. Produk akan dipromosikan langsung kepada konsumen di sekitar kampus UDB Surakarta. Yang online, pemasaran dilakukan melalui media sosial seperti story WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Dapat juga melalui aplikasi GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Selanjutnya, jalur distribusi atau penjualan. Produk akan didistribusikan secara langsung dari produsen ke konsumen dengan membuka gerai di wilayah Solo dengan tempat yang strategis sehingga mudah dijangkau masyarakat. Adapun penjualan secara online yaitu melalui aplikasi WhatsApp, GoFood, GrabFood, dan juga ShopeeFood. Selanjutnya akan disampaikan Mbak Sinta. Baik, selanjutnya ada strategi membangun loyalitas konsumen. Yang pertama, memberikan pelayanan yang jauh melebihi ekspektasi pelanggan. Yang kedua, berikan penawaran atau diskon serta menggunakan pengemasan semenarik mungkin untuk menyenangkan pelanggan. Yang ketiga, membangun interaksi dengan customer. Yang keempat, menerima setiap kritik atau saran agar customer merasa dilayani. Selanjutnya, ada manajemen resiko. Dari resiko usaha ini, produk mudah basi jika tidak disimpan di kulkas. Apabila produk sudah dingin atau lama, maka akan sedikit keras. Solusi dari resiko-resiko usaha adalah produk dapat disimpan di lemari es atau freezer sehingga dapat mengurangi resiko basi. Dengan produk akan masak atau digoreng ketika ada konsumen yang membeli agar teksturnya tetap gurih, renyah, dan hangat. Next. Tim. Usaha ini akan dijalankan oleh 4 orang, di mana 2 akan bertugas untuk membuat dan memasak produk, 1 orang bertugas untuk promosi atau pemasaran produk dan membantu dalam pelayanan, dan 1 orang lagi bertugas dalam pengelolaan keuangan usaha. Selanjutnya, target penjualan. Dengan penjualan yang stabil, diharapkan usaha kami bisa berkembang dan bisa memiliki outlet sendiri dan bisa membuka outlet baru di wilayah lain. Kebutuhan investasi. Analisa masa penggunaan. 1. Etalase atau gerobak selama waktu 6 tahun. 2. Kompor dan gas selama waktu 6 tahun. 3. Wajan selama waktu 6 tahun. 4. Pisau selama waktu 4 tahun. 5. Meja selama waktu 6 tahun. 7. Kursi selama waktu 6 tahun. 8. Wadah selama waktu 4 tahun. 9. Peralatan lainnya selama waktu 4 tahun. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Rahayu. Baik,
Untuk kebutuhan investasi, yang pertama etalase atau gerobak membutuhkan biaya Rp1.500.000. Kemudian untuk kompor dan gas Rp280.000. Kemudian teflon Rp100.000, pisau Rp50.000, meja Rp500.000, kursi Rp200.000, dan untuk wadah Rp90.000, peralatan lainnya Rp50.000, sehingga totalnya Rp2.770.000. Kemudian biaya penyusutan untuk etalase atau gerobak, untuk penyusutan selama 1 bulan sekitar Rp20.834. Ya. Untuk kompor dan gas Rp3.889. Kemudian penyusutan untuk pisau Rp1.042. Untuk meja Rp6.945. Kemudian untuk kursi Rp2.778. Untuk wadah Rp1.875, dan peralatan lainnya Rp1.042, sehingga total penyusutannya Rp39.794. Biaya bahan baku untuk tepung protein sedang menghabiskan Rp14.000 per kilo, tepung ketan Rp10.000 per kilo, ragi instan Rp2.500, garam Rp1.000, gula Rp6.000, minyak Rp6.000, air Rp0, coklat Rp7.000 per 250 gram, keju Rp35.000 per 250 gram, ayam Rp9.000 per 250 gram, ketan merah Rp5.000 per 250 gram, kemudian mika Rp12.000 per 12.600, dan untuk gas Rp4.000, sehingga totalnya Rp112.100. Itu untuk 1 kali produksi. Kemudian untuk biaya produksi per bulannya Rp112.100 dikali 20 kali produksi, sehingga totalnya Rp2.242.000. Kemudian biaya operasional per bulan, di mana dalam 1 bulan terdapat 20 kali produksi, sehingga dapat dihitung yaitu penyusutan per bulan ditambah biaya bahan baku, yaitu Rp39.794 ditambah Rp112.100 dikali 20 kali produksi, sehingga totalnya Rp2.281.794. Kemudian untuk biaya operasional produksi per unit yaitu Rp2.281.794 dibagi 30 pieces dikali 20 kali produksi, sehingga biaya per unitnya Rp3.802,99. Untuk harga jualnya yaitu Rp8.000, sehingga penjualan per bulannya 8.000 dikali 600 pieces, yaitu Rp4.800.000, sehingga dapat dihitung laba per bulannya, yaitu di mana 20 kali produksi, maka dapat dihitung yaitu penjualan dikurangi biaya operasional produksi, yaitu Rp4.800.000 dikurangi Rp2.281.790, yaitu labanya Rp2.518.206. Penutupan. Menurut kami usaha pancake ini kedepannya akan sukses mengingat belum banyaknya usaha makanan seperti ini sehingga masih sedikit adanya pesaing. Selain itu varian rasa sudah disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia sehingga akan cocok di lidah konsumen. Usaha ini juga membuka lapangan kerja dengan bekerja sama atau menjadi mitra kami. Baiklah, mungkin itu saja.
hasil dari proposal bisnis kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.